Ratu Dewolo to Bumi Maleo Gorontalo. Selamat datang di Bumi Maleo Gorontalo. Begitulah sambutan hangat warga Gorontalo kepada kami. Sebuah provinsi sekaligus ibu kota yang juga dijuluki The Hidden Paradise karena kekayaan alam dan keindahan bahari yang sungguh memukau, potensial, bahkan terkenal hingga ke mancanegara. Tidak hanya itu, dalam hal kuliner Gorontalo juga punya menu khas yang menggugah selera. Yang pasti kalau namanya kita ke Sulawesi, kita harus cari ikan. Kenapa? Karena ikannya begitu fresh, begitu segar. Jadi tidak mungkin kita cari makanan selain ikan. Dan cara pengelolaannya betul-betul bervariasi. Ada woku, ada kuah asam, ada belarica. Jadi betul-betul harus siap suka pedas. Dan salah satu keunikan yang ada di kota ini bahkan pernah menjadi viral di berbagai sosial media adalah sebuah pohon mangga yang berdiri tegak di atas hamparan tanah lapang nan luas di Desa Moutong, Kecamatan Silong Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Sekilas tidak ada yang berbeda dengan pohon mangga pada umumnya, namun bentuknya yang tertata rapi, dedaunan hijau yang rimbun dengan ranting-ranting yang kokoh melangit, ditemani sekumpulan sapi yang berteduh manja dari teriknya sinar mentari, menjadi gambaran betapa uniknya pohon mangga yang disebut juga pohon mangga cinta ini. Karena keunikan tersebut, sejumlah warga banyak yang mengabadikan dengan berfoto bersama ataupun selfie. Begitupun juga dengan kami yang tak mau kalah eksis berfoto bersama pohon mangga yang fenomenal ini. Keunikan dan lestarinya adat budaya Gorontalo juga terlihat dari beberapa tradisi yang tetap terjaga berdasarkan syariat Islam. Di antaranya tradisi naik rumah, tradisi mandi lemon, dan pesta rakyat atau syukuran pernikahan yang di dalamnya terdapat tarian dengan iringan musik serta lagu berisi doa. Seperti apa hikmat serta megahnya tradisi-tradisi tersebut? Langsung saja kita simak liputan tim Spotlight di Gorontalo dengan tema tradisi-tradisi unik di Bumi Maleo Gorontalo berikut ini. Sebelum menempati rumah yang baru saja dibangun, umumnya warga Gorontalo atau khususnya si pemilik rumah biasanya mewujudkan rasa syukur melalui tradisi unik yang disebut tradisi naik rumah. Acara yang dipimpin oleh ketua adat setempat ini dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Tak lama kemudian, warga atau tetangga satu persatu berdatangan. Uniknya, dalam acara ini pemilik rumah tidak mengundang tetangga atau warga sekitar untuk menghadiri syukuran rumah baru secara resmi. Mereka yang hadir sebagai tamu dengan sendirinya datang karena melihat setan dan pisang yang sengaja digantung pemilik rumah di depan pintu sebagai simbol bahwa di rumah tersebut sedang digelar tradisi unik naik rumah. Menariknya lagi, terdapat banyak unsur yang mengandung filosofi dalam tradisi unik ini. Di antaranya, ketika para tetangga mulai masuk, mereka akan langsung mengambil satu buah pisang yang tergantung tadi. Tapi yang diambil hanyalah isinya saja untuk dimakan. Sedangkan kulit pisang dibiarkan tetap menempel di batangnya. Tujuannya dari pisang ini kan, pisang ini adalah buah yang manis. Memang dipilih pisang yang jenisnya manis sekali. Itu yang digantung. Artinya penghuni rumah ini nantinya ini selamanya rukun, tentram, aman. Maksudnya ke sana itu. Nah, setelah satu tandan pisang itu habis dan hanya menyisakan kulitnya saja, pemilik rumah tidak membuangnya, melainkan digantung dengan cara mengikatnya di kayu utama yang menjadi pondasi atap rumah. Tujuannya adalah sebagai cara untuk menolak bala atau gangguan makhluk gaib. Dan sebagai ucapan terima kasih kepada tetangga yang telah hadir, pemilik rumah juga menyediakan berbagai suguhan ringan. Salah satu yang menarik adalah kacang kulit. Ya, kacang kulit memiliki filosofi yang sama seperti pisang tadi,
yakni memberikan hal baik dan membuang hal buruk saat bertamu. Tidak hanya itu, dalam tradisi unik ini pemilik rumah juga telah menyiapkan beberapa perkakas yang digunakan untuk membangun rumah seperti gergaji, serutan kayu, palu, dan lain sebagainya. Ini perlengkapan tukang. Alat-alat yang dipakai tukang selama melaksanakan pekerjaan rumah itu ditaruh di satu wadah. Itu nantinya akan kita doa bersama. Maksudnya untuk mengambil berkah. Namun sayang, menurut ketua adat dan pemilik rumah, sekarang ini hanya sebagian warga saja yang masih melakukan tradisi ini ketika mereka selesai membangun rumah. Menjadi adat dan tradisi di Gorontalo bahwa anak perempuan yang menjelang usia 2 tahun akan menjalani prosesi tradisi Mopolihu Lolimu dan Mongubingu sekali seumur hidup. Namun kelak jika anak perempuan tersebut sudah menstruasi, maka akan kembali digelar acara adat lainnya. Mopolihu Lolimu artinya mandi air ramuan jeruk purut atau mandi lemon. Sedangkan Molubingu bermakna mencubit. Inti dari prosesi ini sebenarnya adalah menghitan anak perempuan yang dibalut oleh adat tradisi religius dan budaya masyarakat Gorontalo. Melalui ritual ini juga dapat diramalkan tentang jodoh dan karakter anak perempuan tersebut saat dewasa, yakni melalui petunjuk bahan alam yang digunakan seperti pelepah pinang muda yang dibelah. Dan satu hal yang harus dipatuhi dan dianggap sakral menurut penuturan para tetua adalah jika adat ini tidak diadakan pada bayi khususnya perempuan, maka turunan yang lahir dari rahimnya tetap dianggap haram walaupun dari perkawinan yang sah. Prosesi tradisi Mopolihu Lolimu hingga kini masih melekat di masyarakat daerah Gorontalo yang sangat menjunjung tinggi falsafah adat bersendikan syara dan syara bersendikan kitabullah. Spektakuler, megah, mewah, dan tetap menjunjung tinggi tradisi adat melalui pagelaran seni dan tari. Ya, inilah kesan yang terlihat dari sebuah perhelatan akbar yang berpusat di lapangan Ipotapa, Kabupaten Bonabolango. Tapi ini bukanlah pembukaan acara olimpiade atau festival tahunan loh pemirsa, melainkan acara syukuran pernikahan anak dari seorang pengusaha terkenal Indonesia. Wah, sungguh pertunjukan yang menakjubkan ya pemirsa. Dan tak sekedar menjadi kegiatan seremonial bagi para tamu undangan saja, acara yang menampilkan pertunjukan seni berupa tari-tarian kolosal khas Gorontalo ini juga bertujuan untuk melestarikan budaya dan mempromosikan tradisi leluhur Gorontalo. Adapun tari-tarian yang sengaja dipilih keluarga pengantin karena mengandung filosofi dan berisi doa untuk kebahagiaan rumah tangga kedua mempelai antara lain tarian klasik yang dulunya diperagakan oleh permaisuri di hadapan raja bernama Tidilo Palo Palo. Dan yang membuat tarian ini unik dan megah adalah pengantin wanita dijemput oleh seorang penari ke panggung yang terletak persis di depan pelaminan untuk menari bersama ratusan penari. Menari, pengantin wanita terlebih dahulu diberi properti yang disebut polo palo, yakni samurai atau pedang, sebagai simbol pertahanan wanita di dalam menghadapi rumah tangga, dan juga bunga sebagai identitas wanita. Di
Di saat sang istri menari di hadapannya, sang suami menepuk rebana sebagai simbol bahwa suami berperan sebagai pemandu rumah tangga. Tarian ini penuh dengan nasihat rumah tangga, yaitu mendayung, bagaimana cara mendayung rumah tangga. Apabila ada persoalan rumah tangga, maka agamalah sebagai penengah. Nah, ini dia pemirsa, tarian berikutnya yang sangat fantastis, di mana sebuah replika kapal laut yang dapat berjalan dengan hiasan lampu sebagai properti pendukung tarian yang bernama Tari Bitea. Tarian Bitea adalah tarian yang mengisahkan tentang kehidupan nenek moyang zaman dulu yang bekerja sebagai pelaut, hidup berkelompok mencari ikan, kemudian hasilnya dibagi rata, sehingga jika disimpulkan tarian ini menggambarkan kebersamaan. Selanjutnya dirangkai dengan tarian bernama Tari Linde. Tari Linde merupakan tarian pergaulan muda-mudi. Kata linde diambil dari daun silar yang dilipat kemudian dimainkan anak-anak. Maka lewat tarian ini dapat terlihat penari laki-laki memegang tempurung, sementara perempuan memegang daun silar. Kemegahan tidak hanya terlihat dari gerakannya yang dinamis, tapi juga dibawakan oleh seluruh penari sebanyak 440 orang. Wah, keren! Semoga tarian yang indah dan penuh semangat ini terus dilestarikan dari generasi ke generasi, khususnya pemuda Gorontalo ya pemirsa. Pemirsa, itulah tadi tradisi-tradisi unik yang masih lestari di bumi Maleo Gorontalo. Semoga informasi tadi dapat menambah wawasan dan menjadi referensi saat Anda mengunjungi Provinsi Gorontalo ya pemirsa.